Hai para netizen, sekarang kita ada Honda Odyssey RB3 tahun 2012. Dan ini mobilnya lagi ada di Kings Auto. Nanti untuk kontak person dari showroom ini tinggal lihat di description di bawah aja. Oke, yuk langsung kita masuk ke dalam seperti biasa. Nah, kuncinya dia seperti ini. Masih belum smart key, jadi masih kunci colok dan ada tombol lock dan unlock. Kita masuk. Nah, di bagian dalam dia ini interiornya perpaduan antara warna hitam, kayu, dan warna beige di bagian joknya. Terus pengaturan untuk jok pengemudi itu sudah elektrik. Ada 8 arah, bisa maju mundur dan bisa reclining juga. Di sini juga ada seat beltnya dan ada set airbag. Oke. Yuk, langsung kita masuk aja. Kita nyalain dan kita starter. Oke, masih cukup mulus. Nah, sekarang kita sudah berada di dalam Honda Odyssey RB3. Seperti biasa kita akan lihat ke setirnya dulu. Ini setirnya udah di lapis kulit dan dia juga bentuknya mirip-mirip kayak punya Accord yang seeranya kalau nggak salah. Dan pengaturannya dia sudah tilt dan teleskopik. Terus di sebelah kanan ini cuma ada tombol untuk cruise control aja gitu. Tapi dia belum ada tombol untuk audio steering switch. Nah, di belakang setir ini juga ada tuas-tuas lampu yang bentuknya mirip-mirip kayak Honda seeranya juga. Dia ada untuk pengaturan lampu di sini. Dia juga sudah ada auto headlamp dan fog lamp depan, tapi dia belum ada one touch triple turn signal. Dan di sebelah kiri ini untuk wiper belakang dan wiper depan, plus ada intermittent timer juga. Nah, di bagian speedometer dia ini speedometer sudah Optitron dan dia ada efek kayak 3D gitu ya. Jadi ada layer 1, layer 2, layer 3. Jadi makin ke pinggir itu makin dalam si speedometernya. Di paling kiri ada tachometer, di sebelah sini ada gear indicator, dan di tengahnya itu ada speedometer yang top speed sampai 220 km per jam. Di sebelah kanan ini ada temperatur mesin dan di bawahnya ada fuel gauge. Terus di tengahnya dia ada MID yang cukup informatif. Di paling atas itu ada bar yang menunjukkan instant fuel consumption. Jadi makin irit nanti barnya itu akan makin ke kanan. Di sini ada range, ada temperatur udara luar nih, lagi panas banget nih di BSD 38 derajat. Dan di paling bawah itu ada odometer, udah 97.000 ya. Dan kita ngaturnya pakai tombol yang ada di sini ya. Ini yang ada tulisan trip preset. Terus ada ini juga ya buat brightness. Bisa kita redupin atau kita terangin. Nah, kalau di MID ini ada trip A, terus ada average fuel consumption juga dari trip A, terus ada trip B dan fuel consumption dari trip B, terus balik ke range dan odo lagi. Udah gitu doang. Terus di sebelah kanan di sini ada ventilasi AC yang bentuknya agak unik ya. Dia tuh kayak tiduran gitu. Terus di bagian sini ya tuh buat buka tutup AC-nya. Di bagian bawah ini ada tombol 3 buah, ada tombol untuk eco mode, terus untuk mematikan vehicle stability assist atau VSA, dan ini untuk mematikan sensor interior kabin. Jadi kalau misalnya kita pas kunci tapi di dalamnya ada orang, dia itu bisa membunyikan alarm berdasarkan sensor yang di sini. Jadi kalau misalnya di dalam ada pergerakan kita tapi mobil kita udah kunci, dia akan bunyi alarmnya. Tapi kalau misalnya kita mau kunci kendaraan sambil ninggalin orang atau hewan peliharaan di dalam, misalnya kayak lagi ngisi bensin, itu tinggal kita matiin aja. Di bagian sini ada tempat untuk naruh penyimpanan gini. Terus di bagian sini itu ada kap mesin ya. Nah, di bagian door trim ini juga perpaduan antara 3 warna. Ada panel yang kayu tapi di atas plastik. Di sini ada panel soft touch yang warna beige. Di sini ambrasnya juga empuk dan ada panel kayu. Handle-nya di warna silver. Terus di sini ada buat pengaturan spion, bisa dilipat juga. Tapi yang ini nih, yang sebelah kanan kayaknya lagi error motor retract mirror-nya, tapi ya udah nggak apa-apa. Terus di sini ada buat central lock, window lock, dan ada kaca yang sudah auto di sisi pengemudi. Di bagian bawahnya ada door pocket sama cup holder, plus ada speaker juga.
Dan di bagian sini tuh ada lampu footwell, jadi buat ngasih penerangan pas kita lagi turun mobil di malam hari. Pedalnya juga normal aja, kayak typical Honda. Dia belum pakai gas yang model organ, dan dia parking brake-nya pakai model injek. Di sebelah sini ada grab handle, seatbelt juga udah bisa di adjust, dan di bagian sini juga ada sun visor dengan vanity mirror plus lampu tadi. Dan di bagian sini juga ada side curtain airbag ya, jadi total dia ada 6 buah airbag termasuk di setir dan di dashboard depan. Di tengah sini ada lampu baca yang sudah diganti LED sama pemilik sebelumnya, dan ini untuk switch lampunya ya, biasa buat on atau off, bisa kita nyalain dari sini. Dan ini untuk membuka sunroofnya, dia emang cuma sunroof ya, belum panoramic sunroof. Oke, bisa kita tutup lagi. Dan di sini juga ada spion tengah yang sudah manual dimming, cuma ini lagi dipasang spion Broadway yang lebih lebar. Terus di sebelah kiri juga sama, dia ada sun visor, kaca rias, dan ada lampunya. Ada grab handle, seatbelt dengan height adjuster, dan ada headrest yang juga ada height adjusternya. Nah, di bagian sebelah sini itu ada head unit yang aftermarket dipakai Kenwood DDX 4038BT yang inputnya itu tadi cukup lengkap ya. Ini ada logo Honda-nya juga. Di sini ada input USB dan aux. Di sini ada tombol untuk menu, AV in. Ini kayaknya untuk sambungan telepon, dan ada knob untuk volume ya. Oke, kita lihat menunya. Dia ada navigasi, sambungan telepon, dan Bluetooth. Ada sambungan iPod juga ya. Oke. Terus di sebelah sini juga ada ventilasi AC lagi buat di tengah, bisa dibuka tutup. Di bawahnya ada tombol hazard, dan di bawahnya itu ada tombol untuk climate control ya. Dia sudah dual zone climate control. Di sini ada tombol untuk AC pengemudi dan penumpang depan. Dia nggak cuma dual zone ya, tapi sebetulnya dia triple zone karena di belakang ini ada panel AC sendiri. Di tengahnya di sini ada fan speed, terus ada mode AC. Ini untuk mengubah arah AC ke muka dan ke kaki dan ke kaca depan juga. Di sini untuk defroster depan full, defogger belakang, sirkulasi udara, dan ini untuk mode auto climate, tombol off. Ini untuk mengaktifkan dual zone. Jadi kalau lampunya nyala, ini suhu penumpang sama pengemudi itu bisa berbeda. Dan ini untuk menghidupkan AC belakang, dan juga kita bisa ngatur AC belakang dari sini. Jadi walaupun di belakang itu settingannya berapa, kita bisa atur dari sini tuh. Makanya kita bisa nambahin fan speed dari belakang, bisa kita matiin juga dari depan ini. Terus di bawahnya ada tempat penyimpanan. Di sebelah sini ada tuas transmisinya, dia automatic 5 speed torque converter. Ada mode D3 nya juga, atau kita sering bilang overdrive, yang nanti ada indikatornya di speedometer. Dan kalau kita masukin gigi mundur, dia juga ada sensor parkir dan udah ada kamera mundur. Oke, kita masukin P lagi. Terus di bawah sini ada asbak. Di samping sini itu ada tempat penyimpanan, yang di sebelahnya juga ada lighter, rokok, dan power socket 12 volt. Di sini juga ada tempat penyimpanan yang cukup besar. Dan di bagian bawah sini tuh ada semacam tray yang bisa kita naruh barang. Di sini bisa banyak barang, dan ini juga bisa di adjustable ya, mau bukanya seberapa. Di bagian sini ada 2 buah cup holder dan 1 buah di belakang. Tapi kalau misalnya kita nggak mau ada center console ini, kita bisa tarik tuas ini, nanti dia akan otomatis ngelipet. Dan kalau mau diriin lagi, tinggal tarik dari bawah. Di jok depan ini juga ada armrest ya, yang dia juga bisa adjustable tergantung tingginya kita mau ngeset ke berapa. Dan di bagian pengemudinya juga, di bagian glove box juga dia sudah soft opening dan masih lengkap sama buku manual ya, walaupun ukurannya nggak begitu gede. Di sini juga ada wood panel di sebelah sini, tapi di sebelah kanan nggak ada, jadi cuma di tengah sama di door trim aja. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian interior depan kali ini. Yuk sekarang kita pindah ke interior belakang. Oke, yuk langsung kita masuk ke kabin belakang.
Nah, sip. Sekarang kita sudah di kabin tengah dari Honda Odyssey, dan ini posisi nyetir gue tinggi 167 cm, dan bisa dilihat di sini masih ada 5 jari. Jadi legroomnya cukup lega, dan pastinya dia juga bisa adjustable, bisa kita majuin untuk menambah ruang di jok belakang. Nah, ini paling maju yang nggak mentok-mentok banget, tapi masih ada ruang untuk bergerak ya. Di sini masih ada 2 jari, jadi cukup lega. Dan kalau paling mundur tadi ya, dia ada 5 jari lebih. Terus di belakang jok depan ini juga ada seat back pocket kiri kanan. Tadi ada satu cup holder di center console yang bisa dilipat itu. Dan di bagian sebelah kanan dia ada grab handle, coat hook. Di door trim juga sama seperti di depan, dia ada panel warna hitam, terus ada panel soft touch warna beige, di armrest juga beige. Di sini juga ada switch for windows, handle warna silver, dan ini ada ini ya, kayak semacam cup holder di sini. Di sini ada tray lagi, dan di bawahnya ada tray lagi. Jadi door pocketnya tuh ada 3 lapis, ada tempat naruh minum juga, dan ada speaker. Di bawah sini juga ada lampu penerangan di bagian pintu. Dan hampir lupa nih tadi, di bagian door sill sini ada semacam apa sih ini namanya nih ya, door sill guard lah, warna chrome dengan emboss tulisan Odyssey. Dan di bagian tengah dia juga ada ini, ada headrest 3 buah. Jadi untuk penumpang udah dapat headrest semua. Cuma untuk seatbelt yang di tengah itu masih 2 titik aja ya, jadi belum 3 point seatbelt. Tapi kalau misalnya di tengah nggak ada orang, kita bisa narik tuas ini untuk mengubah jok tengah jadi armrest dengan 2 buah cup holder. Tapi kalau ada orang tinggal kita tegakin lagi. Dan seatbeltnya dari sini tadi ya, ada side curtain airbag, di sebelah kiri ada grab handle, dan di bagian tengah sini tuh ada pengaturan AC yang sudah digital, jadi ada triple zone. Jadi nggak cuma fan speed, kita bisa ngatur temperaturnya sendiri, tombol off, dan ada auto climate control. Di sini ventilasi AC-nya bisa kita atur, arahnya juga bisa kita putar. Jadi ini kurang lebih mirip kayak ya ventilasi bulat kebanyakan. Sama di sini juga ada lampu baca, cuma tadi lampunya lagi mati, dia bisa dimatiin dari depannya. Di belakang juga ada ventilasi AC-nya. Jadi nggak cuma di baris kedua doang, di baris ketiga pun juga bisa dikasih pendinginan. Oke, cuma segitu aja. Yuk langsung kita keluar aja. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesin dulu yuk. Nah, ini dia pakai mesin 2400 cc 4 silinder naturally aspirated, kodenya K24A8. Tenaganya 180 horsepower dan torsi sekitar 220 Nm. Jadi ini cukup lah untuk sebuah MPV 7 seater seukuran segini. Dan transmisinya tadi ya 5 speed automatic torque converter ke roda depan. Yuk kita tutup aja. Nah, di bagian depan mobil ini sih emang belum kelihatan kayak Honda sekarang yang solid wing face ya, tapi secara garis besar tuh dia kayak udah mulai duluan gitu. Jadi di sini tuh dari lampu sampai ke grill tuh kayak ada solid wing face yang cukup ya rada kelihatan dikit lah, walaupun nggak se-ekstrim kayak HR-V sekarang gitu contohnya. Grillnya juga ada chrome 3 bar, sama di bagian RDM ini ada bar chrome yang lebih besar lagi. Lampunya dia sudah pakai HID projector yang shroud projectornya di warna biru, jadi kayak mobil-mobil hybrid yang JDM gitu. Di bagian luar ada lampu sen, di sini ada lampu senja, dan ada high beam halogen reflektor. Terus di bagian bawah ada fog lamp halogen. Di bagian sini juga ada kayak body kit gitu ya. Di bagian sini nih, sebetulnya bukan body kit sih, ini emang lekukan bumpernya emang kayak keluar dari garis body. Nah, peleknya dia pakai pelek 5 palang twin spoke gini. Dia pakai ban Michelin apa ini? Primacy 3 ST yang berukuran 215/55R17. Jadi ya oke lah. Rem depan juga sudah disc brake, begitu juga rem belakang. Di side skirt samping dia ada logo Odyssey juga. Di bagian spion dia ada tangkai di sini. Ada lampu sen juga di ujungnya. Door handle chrome.
Dan ini ya, rem belakang dia sudah disc brake juga. Nah, dia tuh antenanya dia nggak pakai shark fin, tapi dia pakai glass printed antena gini, jadi kelihatan lebih bagus. Jadi nggak ada tonjolan di bagian atap. Nah, lampu belakangnya juga udah bagus ya, dia sennya emang masih halogen, begitu juga lampu mundur. Tapi lampu remnya itu udah pakai LED dots, jadi LED titik-titik. Di bagian sini juga ada bar chrome di atas tempat plat nomor. Di sebelah kiri ada emblem Odyssey. Terus di bagian bawah dia ada sensor parkir 2 titik plus dual muffler. Di kaca belakang dia juga sudah pakai wiper belakang plus defogger belakang. Di atas juga ada high mount stop lamp. Oke, sekarang kita lihat ke bagasinya. Nah, ini bagasi pas keadaan jok baris ketiga itu lagi tegak. Dan ini kebetulan headrestnya lagi dicabut, mungkin ditaruh di dalam. Di bagian sebelah kiri juga udah dipasang subwoofer yang bukan dari pabrik. Di sini juga kayak tempat ini ya, tempat apa sih namanya ya, toolkit gitu. Cuma ada subwoofer jadi agak kehalang sedikit. Dan di sini juga ada tombol untuk melipat si jok baris kedua. Tinggal tahan aja, nanti dia akan ngelipet. Nah, jadi dia ngelipet itu kayak dibalikin ke belakang gitu ya. Dan kalau ini udah kelipet, dia punya bagasi yang benar-benar rata lantai. Jadi kayak nggak kelihatan ada jok baris ketiga. Di sini juga tempat penyimpanan nih, sebelah kanan 1 buah. Ada seat belt 3 titik untuk penumpang di belakang. Ada cup holder di kiri dan kanan, sama di sebelah kiri ini ada tempat penyimpanan tertutup gini ya. Dia juga empuk, ada soft touch-nya. Dan tadi kalau mau mendirikan kursinya lagi, tinggal pencet yang tombol yang di depan ini. Nah, oke, ini udah kekunci. Udah deh, udah bisa didudukin. Oke, sekarang kita tutup aja. Dia belum power back door, tapi udah. Dan kayaknya cukup segitu dulu dari review Honda Odyssey RB3 kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata-kata atau dalam penyampaian review. Dan tadi ya, mobil ini lagi ada di Kings Auto Sumarekon Serpong. Jadi untuk kontak personnya nanti tinggal lihat di description di bawah aja. Oke deh, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di review selanjutnya.